Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Pertama dan paling utama sekali, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan. Selawat beriringkan salam tak lupa dan tak bosannya kita kirimkan ucapan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Naluri Denai selaku pengampu mata kuliah seminar, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Baiklah, perkenalkan, nama saya Wafik Azizah, NIM 21087319, Departemen Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya untuk melengkapi tugas akhir yang mata kuliah seminar yang berjudul Pengaruh Latihan Level Down terhadap Kemampuan Tarikan Otot Lengan Atlet Pencaksilat Pat Bambu Kota Padang. Latar belakang filosofis. Pencaksilat merupakan salah satu cabang olahraga bela diri yang berasal dari Indonesia. Diyakini oleh masyarakat Melayu untuk pertahanan diri. Sebab pada waktu itu masyarakat menghadapi hidup yang bergantung dengan alam untuk bertahan hidup. Aisyah 2018. Pencaksilat merupakan salah satu cabang olahraga bela diri yang memiliki banyak peminat di Indonesia. Keahlian dalam pencaksilat tidak hanya membutuhkan teknik dan strategi yang baik, tetapi juga kekuatan fisik, terutama kekuatan otot tangan. Selanjutnya, idealis. Di dalam latar belakang masalah, ada idealis. Peraturan terbaru, khususnya pada kategori tanding, sudah memiliki banyak perbedaan. Dari peraturan pertandingan sebelumnya dengan peraturan pertandingan terbaru tahun 2021, salah satu teknik yang memiliki perbedaan adalah teknik jatuhan. Pada teknik jatuhan sendiri ada 3 unsur, yaitu tangkapan, guntingan, dan sapuan. Peraturan sebelumnya, setiap jatuhan sama sekali tidak diperbolehkan adanya gerakan tarikan pada area tubuh lawan, tetapi pada peraturan terbaru, ketiga unsur jatuhan tersebut diperbolehkan menggunakan gerakan tarikan dengan ketentuan satu tangan. Sehingga banyak praktisi olahraga pencaksilat mengatakan teknik ini mengadopsi pada cabang olahraga bela diri lain seperti olahraga judo. Karena adanya teknik tarikan dan mengandalkan dasarnya kuda-kuda yang berlebih kuat, peraturan yang sangat terlihat perbedaannya terdapat pada peraturan kategori tanding pada teknik jatuhan. Nopitasari 2022. Selanjutnya, tarikan harus dimulai dengan pegangan yang kuat pada lawan, baik pada pakaian, tangan, atau bagian tubuh lainnya. Tarikan harus dilakukan dengan menggunakan tenaga, bukan hanya dengan lengan. Ini melibatkan rotasi pinggul kaki dan punggung untuk menghasilkan tarikan yang kuat dan efektif. Tarikan harus diarahkan ke arah yang membuat lawan kehilangan keseimbangan. Biasanya ini berarti menarik lawan ke depan, ke arah ke samping, atau ke bawah, tergantung pada situasi dan teknik yang digunakan. Tarikan harus dilakukan dengan cepat dan tepat untuk mengurangi kemungkinan lawan melakukan counter atau pertahanan. Selanjutnya, faktual. Faktanya dalam pertandingan pencaksilat banyak atlet yang tidak mampu menarik dengan kuat bodi lawan dan seringnya lepas tarikan dalam menarik. Pada akhirnya dikalahkan oleh lawan. Selain itu, kondisi ini sangat sering ditemui pada saat pertandingan. Seterusnya, prestasi atlet dalam jangka waktu lama. Prestasi atlet pada saat ini. Pada beberapa tahun belakangan ini, atlet pencak silat Pat Bambu mengalami permasalahan pada teknik tarikan.
yang mana tarikan dilakukan kurang efektif dan juga tidak tepat di arah sasaran. Tarikan yang dilakukan juga lemah dan tidak kuatnya atau lepas tarikan. Kemudian tarikan yang dilakukan mudah dilepas lawan sehingga lawan mudah melepaskan atau mengantisipasi dari gerakan atlet tersebut. Hal tersebut mengalami penurunan prestasi pada atlet pencaksilat perguruan Pat Bambu Air Tawar. Kemudian pada saat wawancara dengan pelatihnya juga mengatakan bahwa atlet Pat Bambu Kota Padang sekarang penurunan atau tidak adanya teknik atau kurangnya teknik dalam tarikan tersebut. Seterusnya, kenapa mengangkat judul di atas? Judul ini saya angkat karena melihat adanya permasalahan dalam tarikan pada pertandingan laga putra dan putri PS Pat Bambu Kota Padang. Permasalahan tersebut membuat saya berpikir akan meneliti permasalahan tersebut supaya bisa mengubah kekurangan atlet dan meningkatkan prestasi atlet tersebut. Selanjutnya, bab 2, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut. Bagaimana pengaruh latihan lat pull down terhadap kemampuan tarikan otot lengan atlet pencak silat? Yang kedua, seberapa signifikan peningkatan kekuatan otot tangan setelah mengikuti program latihan lat pull down? Yang ketiga, belum maksimalnya dilaksanakan latihan nge-gym atau fitness secara rutin. Yang keempat, kurangnya sarana prasarana di tempat latihan. Yang kelima, seringnya tarikan lepas dan tidak kuat terhadap lawan. Pembatasan masalah. Agar penelitian ini terarah dalam mencapai sasaran yang diinginkan, maka penulis perlu membatasi penelitian ini yang berhubungan pengaruh latihan lat pull down terhadap otot lengan terhadap atlet Pat Bambu Kota Padang. Rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu mengacu pada identifikasi dan pembatasan masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini yaitu bagaimana pengembangan kekuatan otot lengan terhadap latihan lat pull down di pengelolaan fitness center. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan kekuatan otot lengan terhadap tarikan di dalam pencak silat, khususnya di perguruan Pat Bambu Kota Padang. Selanjutnya, manfaat penelitian. Berdasarkan ruang lingkup dan permasalahan yang diteliti, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut. Memperkuat dan melatih kecepatan tarikan otot lengan. Yang kedua, memberikan informasi yang berguna bagi pelatih dan menyusun program latihan. Yang ketiga, mampu atlet pencak silat dalam meningkatkan performa dalam prestasi atlet. Yang seterusnya adalah bab 2, kajian teori. Yang pertama adalah pencak silat. Definisi pencak silat. Pencak silat adalah kemampuan manusia untuk membela diri dan mempertahankan hidup dengan tangan kosong ataupun dengan senjata. Sehingga dalam mempelajari pencak silat, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan yaitu akhlak atau rohani. Bela diri atau seni dan olahraga sehingga bisa mengerti bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk pribadi dan sosial yang harus mensyukuri apa yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah peraturan pencak silat. Peraturan umum dalam peraturan pencak silat laga diatur oleh Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (IPSI) atau IPSI dan juga oleh Persekutuan Pencak Silat Antarbangsa Persilat. Peraturan pencak silat adalah pertama kategori usia dan berat badan. Peserta dikelompokkan berdasarkan kategori usia, misalnya usia dini, remaja, dan dewasa, diseimbangkan oleh berat badannya. Seterusnya peraturannya waktu pertandingan. Waktu pertandingan biasanya ada 3 ronde, yang satu ronde adalah 2 menit. Dan jeda per ronde adalah 1 menit. Yang seterusnya adalah teknik yang diperbolehkan serangan dengan teknik yang diperbolehkan serangan tangan atau yang disebut pukulan, serangan kaki atau yang disebut tendangan,
dan serangan jatuhannya itu tarikan. Larangan seterusnya adalah larangan pencak silat. Um, Larangannya tidak boleh serangan ke bagian belakang kepala, leher, dan di bawah sabuk menyerang saat lawan sudah terjatuh, menggigit, mencakar menggunakan teknik yang berbahaya atau tidak sportif. Yang seterusnya adalah penilaian. Penilaian adalah kalau masuknya pukulan itu dihitung 1 poin dan pukulan pukulan dianggap 1 poin dan tendangan yang sah dikasih nilai 2 poin dan jatuhan yang sah dikasih 3 poin. Selanjutnya latihan lead pull-down. Penelitian yang dilakukan oleh El Megedi et al. 2020 menunjukkan bahwa latihan lat pull down dapat meningkatkan kekuatan otot punggung dan tangan secara signifikan. Selain itu, penelitian oleh South et al. 2014 juga mendukung bahwa latihan resistensi termasuk lat pull down efektif dalam meningkatkan kekuatan otot. Di sini tadi ada kajian teorinya. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Lat pull down adalah latihan kekuatan yang menegakkan otot-otot punggung bagian atas, bahu, dan lengan. Latihan ini dilakukan dengan menggunakan mesin lat pull down, di mana individu menarik beban ke bagian bawah dari posisi di atas kepala ke arah dada. Latihan lat pull down sangat efektif dalam menggunakan otot latissimus dorsi, trapezius, rhomboides, serta otot-otot lengan atas seperti bicep, brachii, dan brachialis. Latihan ini sering digunakan dalam program kebugaran untuk meningkatkan kekuatan dan massa otot punggung. Nasrullah et al. 2018.2 139. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Berdasarkan kajian teori dari kerangka berpikir di atas, dapat dirumuskan hipotesis yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara latihan lat pull down terhadap daya ledak otot atlet pencak silat pat bambu. Yang kedua, keefektifan pengaruh latihan lat pull down terhadap daya ledak otot lengan atlet pencak silat pat bambu. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Jenis penelitian ini merupakan eksperimen yang yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui sebab akibat serta bertujuan untuk mencari seberapa besar pengaruh perbedaan latihan lat pull down terhadap daya ledak lengan atlet pencak silat pat bambu Kota Padang. Yang kedua adalah tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di Tunggul Hitam, Perguruan Pat Bambu Kota Padang. Waktu penelitian dilaksanakan setelah proposal ini diseminarkan. Selanjutnya, desain populasi atau tempat. Populasi penelitian ialah seluruh atlet perguruan Pat Bambu Kota Padang, yaitu berjumlah 42 atlet. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Sampel pada penelitian ini berjumlah 7 atlet. Tabel populasi yang ada di atlet pencak silat Pat Bambu Kota Padang. Yang dewasa ada laki-laki 7 orang, remaja 4 orang, 11 usia dini, jumlahnya 22 atlet. Perempuan ada dewasanya ada 8 orang, 4 orang remaja, usia dini 8 orang, dan jumlahnya 20 atlet. Totalnya adalah yang dewasa 15 atlet, remaja 8 atlet, usia dini 19 atlet. Jumlahnya 42 atlet. Yang diambil sampelnya adalah 7 atlet, dewasa 5 atlet, dan remaja 2 atlet laki-laki. Seterusnya, teknik pengumpulan data. Kemampuan teknik otot lengan diperoleh melalui tes langsung dengan cara melakukan tes awal. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data sebagai berikut: melakukan persiapan tes, pelaksanaan tes, pencatatan, dan tes.
Instrumen penelitian. Instrumennya adalah alat-alat yang digunakan dalam penelitian tersebut. Yang tertera dalam PPT saya adalah di sini ada alat fitness yang berupa LED pull down. Di sini adalah alat-alatnya adalah alat beratnya, kursi barnya, dan pegangan. Itulah alat-alat dan instrumen penelitian tersebut. Norma penelitian lead pull down adalah 10 sampai 19 kilogram kurang, 20 sampai 29 kilogram cukup, 30 sampai 39 kilogram baik, 40 sampai 49 kilogram baik sekali, terus di atas 50 kilogram seterusnya adalah sempurna. Yang terakhir adalah teknik analisis data. Teknik analisis data menggunakan uji T. Sebelum melakukan uji persyaratan analisis, yaitu uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan uji Lilefors dengan rumus statistik. Maka pengujian hipotesis tersebut digunakan uji T. Uji hipotesis menggunakan uji T pada taraf kecepatan 95% atau A sama dengan 0,05 dengan rumus Adnan 2020 sebagai berikut. Keterangan rumus di atas adalah T, harga uji yang diberi, X1, mean data awal, X2, mean data akhir. D, beda antara skor awal dan akhir. D2, beda pangkat dikuadratkan, jumlah semua beda yang dikuadrat, jumlah sampel, dan dapat hasilnya RXY. Baiklah, itulah presentasi seminar proposal saya. Jika ada kesalahan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.